Halo semua, selamat datang. Sering bingung nggak sih kapan kita harus ngomong I do dan kapan harusnya I am doing? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kebingungan soal simple present dan present continuous. Biar nggak pusing lagi. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, coba lihat deh dua pertanyaan ini. Kelihatannya cuma beda satu dua kata aja ya. Tapi ternyata makna antara doing dan do ini beda banget. Yang satu nanya apa yang lagi kamu kerjain sekarang, sementara yang satunya lagi nanya soal pekerjaan atau rutinitas kamu. Nah, kalau kamu bisa kuasai perbedaan kecil ini, cara kamu ngobrol pakai bahasa Inggris bakal jauh lebih lancar. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah apa itu aksi yang sedang berlangsung, terus kita lanjut ke kebiasaan dan fakta, habis itu kita bandingin keduanya biar jelas, dan terakhir kita tes pemahaman pakai latihan singkat. Langsung aja yuk kita masuk ke poin pertama. Kita mulai dari yang pertama ya, present continuous. Gampangnya gini, anggap aja ini tense yang kita pakai buat semua hal yang lagi kejadian, yang lagi berlangsung, ya, saat ini juga. Kata kuncinya gampang banget, sedang atau lagi. Jadi, setiap kali kamu mau bilang sesuatu yang lagi atau sedang terjadi, nah disitulah present continuous ini kita pakai. Pokoknya ini buat aksi yang masih dalam proses dan belum kelar. Rumusnya juga super simple, cuma ada dua bagian yang perlu kamu ingat. Pertama, ada to be, ya kan? Yaitu am, is, atau are. Itu tergantung subjeknya apa. Terus yang kedua, kata kerjanya tinggal ditambahin akhiran ing. Jadi I, pasangannya ya I am, terus study, jadi studying. Kalau digabung, jadilah I am studying. Simpel banget kan? Nah, dari contoh ini polanya kelihatan jelas banget nih. Kalau subjeknya I, kita pakai am studying. Kalau he, kita pakai is playing. Terus kalau they, kita pakai are eating. Lihat kan? Formulanya konsisten banget. Subjek, be, baru de verbing. Oke, nambahin ing ini ada seninya sedikit nih. Ada beberapa aturan ejaan yang perlu kita perhatikan. Misalnya buat kata kayak make, yang akhirnya huruf huruf E-nya itu kita hapus dulu baru jadi making. Atau buat kata kayak run, yang polanya konsonan vokal konsonan, huruf N di akhir itu kita dobelin jadi running. Nah, tabel ini ngebantu banget buat lihat aturannya secara cepat. Dan ini bagian yang paling keren. Present continuous itu gunanya nggak cuma buat hal yang terjadi detik ini juga. Bisa juga buat situasi yang sifatnya sementara. Contohnya, she is learning Spanish. Mungkin aja pas kita ngomong dia nggak lagi baca buku, tapi itu adalah sebuah proyek yang sedang dia jalani. Bahkan, bisa juga loh dipakai buat rencana di masa depan yang udah pasti. Kayak, we are going to Bali next week. Oke, sekarang kita pindah ke pasangannya simple present. Kalau yang tadi itu soal sedang apa, nah yang ini soal rutinitas, kebiasaan, dan fakta-fakta umum. Oke, sekarang kita ngomongin simple present. Coba deh pikirin, ini tuh tense buat semua rutinitas dan fakta. Apa sih yang kamu lakuin setiap hari? Atau fakta yang pasti benar, kayak matahari terbit dari timur. Nah, untuk semua hal itu, kita pakainya simple present. Formulanya bahkan lebih simpel lagi, cuma subjek plus kata kerja. Tapi, tunggu dulu. Ada satu aturan penting banget yang nggak boleh kelupaan. Khusus buat he, she, dan it, kita wajib nambahin akhiran s atau es di kata kerjanya. Ini nih jebakan yang paling sering bikin orang salah. Jadi ayo kita perhatiin baik-baik. Sama kayak sebelumnya, di sini juga ada beberapa aturan ejaan. Buat kata yang bunyinya mendesis di akhir, kayak watch, kita tambahin s jadi watches, biar ngucapinnya lebih gampang. Terus buat kata kayak study, yang akhirnya itu konsonan plus huruf Y-nya kita ganti jadi I terus tambah S, jadi studies. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi, jadi gampang buat diingat. Kegunaan utamanya praktis banget. Buat kebiasaan, contohnya I play football every day. Buat fakta umum, the sun rises in the east. Dan yang ini juga sering banget dipakai, yaitu buat jadwal yang udah pasti. Misalnya the train leaves at 8 a.m. Oke, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Sekarang, mari kita sandingkan keduanya. Kita adu langsung, biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Nah, ini dia intisarinya. Di sebelah kiri, present continuous buat aksi yang sedang terjadi, yang sifatnya sementara, yang konteksnya sekarang. Di sebelah kanan, simple present buat kebiasaan, buat fakta, yang sifatnya lebih permanen, yang konteksnya setiap hari atau selalu. Jadi, kuncinya cuma satu, sedang lawan selalu, sementara lawan permanen. Nah, contoh ini benar-benar bikin semuanya jadi jelas. Coba lihat kalimat pertama. She usually eats. Ada kata usually artinya biasanya. Ini kan kebiasaan ya.
makanya kita pakai simple present. Tapi lihat kalimat kedua. Today, she is eating. Nah, ada kata today alias hari ini. Ini aksi yang spesifik terjadi sekarang. Jadi kita pakainya present continuous. Keren kan? Satu orang tapi bisa pakai dua tenses berbeda tergantung situasinya. Oke, teorinya udah, perbandingannya juga udah. Sekarang saatnya kita uji pemahaman kita. Jangan khawatir, latihannya singkat aja kok. Yuk kita coba bareng-bareng. Oke, soal pertama. What are you? Blank. Pilihannya ada do, doing, atau does. Coba perhatiin, pertanyaannya diawali dengan kata are. Nah, itu petunjuk besarnya. Coba deh dipikirin dulu jawabannya apa? Dan jawaban yang benar adalah tentu saja B, doing. Betul banget. Karena di pertanyaan ada kata are, maka kata kerja setelahnya udah pasti harus pakai verb ing. What are you doing? Lanjut, latihan kedua. Kalimatnya, she work as a teacher. Coba dipikirin konteksnya. Menjadi guru itu sesuatu yang sedang dia lakukan sekarang aja, atau itu adalah sebuah fakta tentang profesinya? Tepat sekali. Jawabannya adalah works. Kenapa? Karena ini adalah fakta tentang pekerjaannya dia, jadi kita harus pakai simple present. Dan karena subjeknya she, jangan lupa kita wajib nambahin s di akhir. Oke, ini dia tantangan terakhir yang menggabungkan keduanya. Perhatiin baik-baik penanda waktunya ya. Ada every night dan ada tonight. My mother cooks dinner every night. Tonight, she cook a special meal. Nah, gimana tuh? Dan ini dia jawabannya. Untuk bagian every night, itu kan rutinitas. Jadi kita pakai simple present, cooks. Nah, untuk tonight, itu aksi spesifik yang terjadi malam ini. Jadi kita pakainya present continuous, is cooking. Kalau jawabanmu benar semua, wah, selamat. Kamu udah benar-benar paham. Nah, sebagai penutup, sekarang giliran kamu. Coba jawab pertanyaan ini dalam hati. What is one thing you do every day? Dan what is one thing you are doing right now? Dengan menjawab dua pertanyaan ini aja, kamu udah langsung mempraktekkan semua yang kita pelajari hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di lain waktu.